Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Ufa, Ketua Kelompok dari Program Aplikasi Batif. Mari perkenalkan dengan anggota-anggota kami. Perkenalkan, nama saya Hikmah Getar Darojah. Saya anggota dari Program Aplikasi Toko Batik. Perkenalkan, nama saya Sultan Fadilah Hilmi Kasmal. Saya anggota dari Program Aplikasi Toko Batif. Saya Regina Ulima Parsistaura. Saya anggota dari program aplikasi Fokobatif. Selanjutnya, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai program aplikasi yang kami buat. Langsung saja kita mulai dari saya yang akan menjelaskan penjelasan dan tujuan program. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pembeli untuk memesan makanan atau minuman yang ada di menu toko Batif dengan penambahan fitur-fitur seperti pembayaran digital, diskon, dan pemesanan yang berulang. Pada kode program, di baris pertama, terdapat include IOStream. Direktif ini merupakan bagian standar input atau output library untuk penggunaan cout dan syn untuk output dan input. Di baris yang kedua, terdapat include string. Direktif ini merupakan standar template library dan berisi definisi kelas string. Dan yang terakhir, pada direktif terdapat include order system H, yaitu untuk memasukkan file header yang sudah dibuat sebelumnya. File header ini berisikan deklarasi fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam program. Lalu, terdapat using name std, yaitu untuk memberitahu compiler bahwa kita akan menggunakan semua simbol yang didefinisikan dalam namespace std, seperti object output dan input dalam program, dan masuk ke fungsi utama, yaitu int main, merupakan titik masuk utama dari program C++, dan semua kode akan dieksekusi mulai dari sini. Pada awal, terdapat int. Ini adalah deklarasi variabel bertipe integer, yang akan menyimpan pilihan makanan dan minuman serta jumlah porsi masing-masing. Dan yang kedua, terdapat char, untuk menyimpan variabel memesan lagi atau tidak. Kemudian, yang terakhir, terdapat double variabel yang digunakan untuk menyimpan total harga pesanan. Dilanjutkan ke cout, yaitu untuk mengoutput atau menampilkan kalimat yang ditulis, yaitu selamat datang di toko Batif. Kemudian, dilanjutkan oleh Sultan. Lalu selanjutnya ada perulangan do. Ini adalah awal dari konstruksi do while loop. Kode ini di dalamnya akan dieksekusi setidaknya sekali dan akan terus diulang selama kondisi di dalam while benar. Lalu selanjutnya ada cout, berguna untuk menampilkan garis pemisah. Lalu selanjutnya ada cout, yang berguna menampilkan pesan untuk memilih menu makanan. Lalu selanjutnya ada variabel display food menu, yang berguna untuk menampilkan menu makanan. Variabel display food menu adalah file header yang akan dijelaskan oleh Regina. Selanjutnya, pada baris pertama terdapat event order system H dan define order system H. Prosesor direktif ini digunakan untuk mencegah inklusi gada di file header dan memastikan jika suatu header telah di-include dalam suatu file agar header tersebut tidak akan di-include lagi. Lalu selanjutnya ada include string dan include IOStream. Pada baris ini mengimpor pustaka yang dibutuhkan untuk menggunakan fungsi-fungsi standar C++ untuk menangani string dan input-output. Lalu ada using name space std. Deklarasi ini mengizinkan pengguna semua elemen yang didefinisikan dalam namespace std tanpa menuliskan std sebelumnya. Kemudian di baris display function, fungsi ini bertujuan untuk menampilkan food menu, drink menu, ke layar terdapat pilihan menu makanan seperti nasi goreng, mie goreng, petiau, dimsum, ayam geprek. Lalu pada menu minuman terdapat jus mangga, jus jeruk, es teh manis, es campur, dan air mineral. Selanjutnya pada baris calculate total, fungsi ini bertujuan untuk menghitung total biaya pesanan makanan dan minuman yang dipesan pengguna.
Fungsi ini menerima 4 parameter seperti food choice dan drink choice yang merupakan nomor pilihan makanan dan minuman. Lalu food portion dan drink portion yang merupakan jumlah porsi yang dipesan pengguna. Setelah menghitung total makanan dan minuman, jika total biaya pesanan melebihi atau sama dengan 100.000, maka pengguna akan mendapatkan diskon 10%. Dan yang terakhir, End of File Directive, (ENDIF), adalah akhir dari blok event-def. Kode event-def dan ENDIF hanya disertakan jika order sistem H belum didefinisikan sebelumnya, dan setelahnya order sistem H akan didefinisikan. Hal ini menghindari inklusi ganda dari kode header dalam suatu file. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Sultan. Oke, kembali lagi ke saya. Di baris codingan selanjutnya ada cout yang berguna menampilkan pesan untuk memilih makanan. Lalu selanjutnya ada cin yang berguna meminta input dari pengguna untuk memilih makanan dan menyimpannya ke dalam variabel food choice. Lalu selanjutnya ada cout yang berguna menampilkan pesan untuk memasukkan jumlah porsi makanan. Lalu selanjutnya ada cin berguna meminta input dari pengguna untuk jumlah porsi makanan dan menyimpannya dalam variabel food portion. Lalu selanjutnya ada cout indl yang berguna untuk memberikan baris kosong. Lalu di baris selanjutnya ada cout yang berguna untuk menampilkan pesan untuk memilih menu minuman. Lalu selanjutnya ada display drink menu yang berguna memanggil fungsi display drink menu untuk menampilkan menu minuman seperti yang sudah dijelaskan oleh Regina. Lalu di baris selanjutnya ada cout yang berguna untuk menampilkan pesan untuk memilih minuman. Lalu di baris selanjutnya ada cin yang berguna untuk meminta input dari pengguna untuk memilih minuman dan menyimpannya ke dalam variabel drink choice. Lalu di baris selanjutnya ada cout yang berguna untuk menampilkan pesan untuk memasukkan jumlah porsi minuman. Lalu yang selanjutnya ada cin yang berguna meminta input dari pengguna untuk jumlah porsi minuman dan menyimpannya dalam variabel drink portion. Cout dan cin di makanan dan minuman sama, akan tetapi beda variabel drink portion ya. Lalu selanjutnya ada cout yang berguna untuk menampilkan garis pemisah. Lalu selanjutnya ada variabel double total cost yang berguna untuk menghitung total biaya berdasarkan pilihan makanan dan minuman, serta jumlah porsi dan menyimpannya ke dalam variabel total cost. Lalu selanjutnya ada total price plus sama dengan total cost yang berguna untuk menambahkan total cost ke total price. Lalu selanjutnya ada cout yang berguna untuk menampilkan pesan untuk memasukkan nama pengguna. Lalu di sampingnya ada cin yang berguna untuk menyimpan input dari pengguna ke dalam variabel nama. Codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hawa. Dilanjutkan, terdapat string yang ada variabel food name dan drink name. Ini adalah deklarasi bertipe string yang akan digunakan untuk menyimpan nama makanan dan nama minuman. Lalu terdapat seleksi kondisi yang menggunakan switch, food choice, dan yang berisi food name mengenai nama menu yang terdapat pada menu seperti nasi goreng, mie goreng, dimsum, kue tiaw, ayam geprek. Jika pengguna menginput menu selain yang terdapat pada menu, maka program akan error atau tidak akan jalan. Dilanjutkan dengan switch berikutnya, yaitu seleksi kondisi drink choice yang berisi drink name seperti yang ada di menu, seperti jus mangga, jus jeruk, es teh manis, es campur, air mineral, dan sama seperti switch case di atas. Jika pengguna menginput minuman yang tidak terdapat pada menu, maka program akan error atau berhenti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hikmah. Pada program ini akan ditampilkan info-info seperti nama makanan, porsi makanan, nama minuman, dan porsi minuman dengan masing-masing variabelnya.
Di sini juga akan ditampilkan total biaya dan juga atas nama pemesanannya. Lalu dilanjut dengan if tunggal, yaitu untuk menghitung diskon jika pengguna membeli makanan dan minuman dengan total lebih atau sama dengan 100.000. Maka akan diberikan diskon sebesar 10% dan harga akan diperbaharui. Lalu terdapat si out yang akan menanyakan pengguna apakah pengguna akan mengulang kembali atau ingin memesan kembali. Jika pengguna akan memesan kembali, pengguna bisa menginput Y, dan jika pengguna menginput N atau huruf selain Y, maka program akan berhenti dan dilanjutkan dengan metode pembayaran. Pada bagian program ini, akan ditampilkan total pembelian dengan memasukkan variabel total price. Lalu, codingan selanjutnya, program akan menampilkan metode pembayaran yang ada seperti GoPay, Dana, transfer bank, dan pembayaran langsung. Kemudian, pengguna akan disuruh untuk memilih metode yang ada dengan menggunakan nomor yang tersedia dan memasukkannya ke dalam variabel payment method. Lalu di bagian switch case, jika sudah memilih metode pembayaran, maka akan muncul tampilan sebagai contoh case 1. Anda telah memilih pembayaran via GoPay. Silahkan bayar ke nomor GoPay ini. Kemudian break. Break di sini fungsinya untuk meloncati case-case yang ada ke bagian codingan selanjutnya. Sama halnya dengan case kedua, akan muncul tampilan Anda telah memilih pembayaran via Dana. Silahkan bayar ke nomor ini. Dan akan langsung ke codingan selanjutnya. Case ketiga, akan muncul tampilan Anda telah memilih pembayaran via transfer bank. Silahkan transfer ke rekening ini atas nama toko Bantif. Dan lanjut ke bagian coding selanjutnya. Case keempat masih sama dengan case sebelumnya, yang akan menampilkan Anda telah memilih pembayaran langsung. Silahkan bayar langsung di kasir. Lalu loncat ke bagian coding selanjutnya. Nah, bagaimana jika pengguna memasukkan nomor yang tidak tersedia, maka akan menampilkan metode pembayaran tidak valid. Lalu, lanjut ke bagian menampilkan total pembayaran yang harus dibayarkan dengan memasukkan variabel total price. Dan di codingan selanjutnya akan menampilkan ucapan terima kasih dan doa terhadap pembeli yang sudah memesan dengan tampilan hiasan lainnya. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada Hawa sebagai ketua. Baik, setelah penjelasan kode program selesai, kita akan mensimulasikan hasil dari program aplikasi yang kita buat. Sudah seperti ini. Terima kasih. Cukup sekian presentasi program aplikasi Bantif dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Aufa. 2 very boring minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Meanwhile. A few moments later. Halo guys, kita baru beres kerja kelompok.